Seleksi karyawan. Menghadapi era globalisasi ini, banyak perusahaan yang meramalkan apa yang terjadi di masa yang akan datang, walaupun masa yang mendatang membawa tantangan dan kesulitan. Maka dari itu, suatu perusahaan dituntut efektif mengelola perusahaan. Salah satu, mempertahankan dan mencari kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini yang dimaksud adalah karyawan. Untuk mencari kualitas karyawan dibutuhkan proses seleksi yang tepat sasaran. Seleksi adalah kegiatan manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Hal ini berarti telah berkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat yang kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Proses seleksi tersebut dalam praktiknya tergantung pada 3 masukan, yaitu analisis pekerjaan, perencanaan sumber daya manusia, dan rekrutmen. Seleksi ini dilakukan tidak hanya untuk menerima karyawan baru, akan tetapi seleksi ini dapat pula dilakukan karena untuk mengembangkan atau menerima karyawan karena adanya peluang jabatan. Begitu pentingnya kegiatan seleksi ini dilakukan perusahaan untuk memilih karyawan terbaik. Sejumlah dana dikeluarkan untuk kegiatan ini. Ada perbedaan perusahaan melaksanakan seleksi. Ada yang terencana, ada juga yang tidak terencana. Perusahaan kecil sering melakukan kegiatan seleksi secara tidak terencana. Biasanya tugas ini secara langsung ditangani oleh manajer sendiri. Tetapi untuk perusahaan besar, kegiatan seleksi dilaksanakan secara terencana dan dikerjakan oleh bagian sumber daya manusia. Tugas ini ditangani oleh orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang seleksi. Selanjutnya ada proses seleksi. Jika dilihat pada gambar ini terdapat 3 bagian yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu, yaitu analisis jabatan. Yang pertama, setelah itu kegiatan perencanaan sumber daya manusia harus dilakukan, dan yang ketiga yaitu melakukan proses rekrutmen. Setelah kegiatan ini selesai, dimulailah proses seleksi. Agar kegiatan seleksi ini tepat sasaran, maka dibutuhkan alat-alat seleksi. Pertama, surat rekomendasi, borang lamaran, tes kemampuan, tes psikologi, tes wawancara, assessment center, drug test, honesty test, handwriting analysis. Selanjutnya ada alat-alat seleksi karyawan. Surat rekomendasi. Pada umumnya, surat rekomendasi diperhatikan bagaimana isi rekomendasi tentang sifat-sifat orang yang direkomendasi sebagai bahan pertimbangannya. Kedua, borang lamaran. Rekruter atau para perekrut menjadi lebih mudah mendapatkan informasi data yang lengkap dari calon karyawan. Fungsinya borang ini mengetahui apakah borang ini mengetahui spesifikasi pekerjaan yang ditentukan. Selanjutnya ada tes kemampuan. Tes ini mengukur tingkat kecerdasan, intelligency test, kecekatan kepribadian, personality test, minat, interest test, dan lain-lain. Di samping itu, tes ini meramalkan berhasil tidaknya pelamar dalam melaksanakan pekerjaan, reaksi, kepandaian, dan potensi. Selanjutnya terdapat tes kepribadian. Tes ini paling banyak digunakan untuk membuat keputusan seleksi sekitar tahun 1940 dan tahun 1950-an. Tetapi saat ini tes kepribadian jarang dilakukan secara subjektif, namun secara luas diterima dalam bidang psikologi dari kelima faktor di bawah ini. Yang pertama, extroversion. Yang kedua, agreeableness. Yang ketiga, constitutiveness. Yang keempat, emotional stability. Yang kelima, open to experience. Di antara kelima faktor tersebut, faktor konstitusionis yang paling banyak berkaitan dengan kinerja.
yaitu untuk mengetahui tingkat seseorang dapat diandalkan di organisasi dan mudah menyesuaikan diri dan tekun. Selanjutnya terdapat tes psikologi. Para penguasa korporat, penguasa retail sejak lama menggunakan tes psikologi ini. Namun pada saat ini tes psikologi dirancang untuk menganalisis apakah pelamar mempunyai etika yang baik, dapat dimotivasi atau sebaliknya dapat dikalahkan oleh tantangan pekerjaan. Selanjutnya ada tes wawancara. Wawancara merupakan suatu percakapan mendalam dan formal diadakan untuk mengevaluasi pelamar. Pewawancara mencari jawaban atas pertanyaan besar, yaitu dapatkah pelamar mengerjakan pekerjaannya? Yang kedua, akankah pelamar mengerjakan pekerjaannya? Yang ketiga, pertanyaan tersebut, bagaimana pelamar tersebut dibandingkan dengan pelamar lain? Semoga pewawancara dapat hasil jawaban yang memuaskan dari ketiga pertanyaan besar ini. Selanjutnya ada alat-alat seleksi karyawan. Assessment Center. Assessment Center adalah cara penilaian karyawan dengan menggunakan tempat tertentu untuk menguji pelamar dalam suatu simulasi. Teknik ini dinamakan the in exercise. Dalam teknik ini meliputi berbagai masalah dan peserta diminta untuk menjelaskan isu-isu dan alternatif dari masalah tadi. Selanjutnya ada alat seleksi, yaitu drug test. Drug test adalah tes narkoba dari air seni. Maksud tes ini adalah untuk menghindarkan pengangkatan karyawan yang mungkin membuat masalah-masalah dari hasil penelitian menggunakan narkoba lebih tinggi tingkat absensi kerja. Hindarkanlah calon-calon yang positif narkoba. Setiap perusahaan untuk mendapatkan karyawan terbaik akan melalui langkah-langkah seleksi. Langkah-langkah seleksi merupakan tahap yang harus dilalui oleh seseorang dalam proses penarikan karyawan suatu perusahaan. Setiap perusahaan berbeda-beda menentukan langkah-langkahnya yang digunakan. Walaupun tidak ada standar dalam menentukan langkah seleksi, namun secara umum dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, formulir lamaran. Tahap pertama dalam seleksi karyawan adalah menerima surat lamaran dari pelamar. Lamaran dikumpul kemudian dilihat kelengkapan data berdasarkan sejumlah lamaran yang diterima. Lamaran diterima perusahaan bisa saja melalui surat atau fax, melalui internet atau online sesuai dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya ada tes wawancara. Tes wawancara pendahuluan. Lamaran memenuhi syarat akan dipanggil untuk mengikuti wawancara pendahuluan. Wawancara pada tahap ini biasanya dilakukan pada waktu singkat. Pertanyaan yang diajukan sangat sederhana, namun banyak pelamar-pelamar yang gugur di tahap ini karena dinilai dari penampilan dan cara berkomunikasi, dan ada juga pertanyaan-pertanyaan motivasi dan gaji.